Terlihat seorang pria berjalan memasuki rimbunnya hutan yang hampir jarang sekali dijamah oleh manusia. Wajah dan pakaiannya begitu lusuh. Terlihat ruam di matanya bersama bekas luka dan darah yang menjadi riasan di sekitar pipinya. Suara langkah kakinya berdampingan dengan sesuatu yang ia seret sambil tertatih. Isak tangis terdengar dari setiap langkah yang ia lalui. Namun seperti lembaran yang sudah mengerak, sudah tak ada lagi air mata yang bisa menetes di pipinya. Pria itu terhenti di sebuah sendang di tengah hutan. Entah dari mana sendang itu mendapatkan airnya. Namun hitamnya warna permukaan sendang itu seharusnya membuat setiap manusia menjauhinya. "Ini bayaran atas permintaanku," ucap pria itu seolah berbicara dengan sesuatu yang ada di dalam sendang. Tidak ada jawaban apapun selain riak air yang tercipta dari pertemuan antara angin dan permukaan air hitam itu. Walau begitu, pria itu percaya ada yang mendengarkan ucapannya. Ikatan tali dilepas. Bungkusan kain yang sebelumnya dibawa dengan diseret itu akhirnya bisa terbuka. Pria itu menangis sejadi-jadinya tanpa air mata, namun sayangnya ia tidak bisa mundur lagi. Jasad seorang anak kecil perempuan terbaring di bungkusan kain itu. Tubuhnya terlihat pucat. Kulitnya membiru dan mulai membengkak. Bercak darah masih terlihat di beberapa bagian kulit bajunya. Dengan sisa tenaganya, pria itu menggendong jasad anak perempuan itu dan membawanya tepat di depan sendang. Ia melihat sekelilingnya, namun semua terlalu hening. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar malam itu. Pria itu terus menangis sembari mencelupkan seluruh tubuh anak kecil itu hingga pelan-pelan tenggelam ke dasar sendang. Awalnya semuanya hening seperti semula. Pria itu berpikir mungkin ia akan menyesali apa yang ia perbuat. Namun tiba-tiba jasad anak kecil itu tertarik masuk ke dasar yang lebih dalam dan mulai menghilang dari pandangan pria itu. Saat itu hawa semakin dingin. Riak air sendang semakin deras seolah menandakan munculnya sesuatu dari dalam sendang. Dan bentar saja, terlihat sosok kepala-kepala manusia memenuhi sendang itu dan mengintip ke permukaan air. Mereka hanya menampakkan wajahnya dari ujung kepala hingga bagian hidung. Matanya menyala merah dengan terus menatap kepada pria itu. Sontak rasa takut menjalar ke tubuh pria itu. Sosok-sosok yang mengambang di permukaan sendang itu berhasil membuat pria itu merinding dan terjatuh di pinggir sendang yang dangkal. Kengerian itu tidak berhenti sampai di situ. Sekali lagi dari dalam air muncul sesuatu yang mengambang. Perlahan tubuhnya terus naik seolah ia berjalan di permukaan air yang dangkal. Sosok itu tidak kalah mengerikan. Wanita berwajah pucat dengan rambut yang tidak berbentuk. Tubuhnya dipenuhi borok dan sisik aneh dengan baju kebaya yang telah terkoyak. "Seberapa harga tumbal yang telah kamu hanyutkan?" Makhluk itu mendekat ke arah pria itu hingga jarak antara wajah mereka hanya beberapa jengkal. Pria itu ketakutan melihat sosok itu. Namun kehadirannya menandakan apa yang ia lakukan sesuai dengan tujuannya. Walau begitu, pria itu malah menangis seolah meledakkan penyesalan di dalam dirinya. Ia mengacak-acak rambutnya dan beberapa kali memukul tanah dan air di sekitarnya untuk membuat pikirannya lega. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Jasad itu dipastikan akan bersemayam bersama makhluk-makhluk mengerikan itu. "Sekali lagi aku tanya, seberapa berharga tumbal yang kamu hanyutkan?" Pria itu menatap makhluk misterius itu tanpa bisa menghentikan tangisnya. "Dia adalah anakku," jawab pria itu. Seketika suara tawa makhluk itu pecah hingga terdengar ke seluruh penjuru hutan. Makhluk-makhluk yang mengintip dari permukaan sendang pun ikut menyeringai dan membuat sendang itu terlihat seperti neraka yang mengerikan. Tetapi keputusan telah dibuat. Di tengah tawa makhluk itu, hanya pria itu yang menangisi perbuatannya. Entah apapun alasannya, pertukaran sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan. Sudah hampir 5 tahun aku berpindah ke ibu kota bersama dengan seluruh keluargaku. Semenjak Bapak mendapatkan penempatan kerja di sana, hampir tak ada alasan untuk kami sekeluarga untuk pulang ke kampung ke desa kelahiranku itu. Desa Banyujiwo, itu nama desaku, sebuah desa yang terletak di selatan Jawa Timur.
Bukan desa yang terkenal, namun desa ini sesekali masih menjadi tempat singgah bagi pelintas jalur antar kota yang melewati jalur selatan. Saat ini aku masih menikmati pemandangan dari jendela bus yang kini aku tumpangi. Sudah sangat jarang aku melihat jalan dengan jalur-jalur pegunungan yang dipenuhi pepohonan yang masih sangat hijau. Sayangnya jalur pegunungan yang penuh tikungan ini kadang membuat kepalaku sedikit tidak nyaman. Bukan tanpa alasan aku seorang diri memutuskan untuk kembali ke desa. Salah satunya karena rasa rindu dengan teman-teman masa sekolahku. Tapi yang terpenting sudah 1 tahun ini hampir tak ada kabar dari desa. Entah karena mereka semakin sibuk atau memang sudah lupa terhadap keluarga kami. Terminal, terminal. Teriak kernet bus yang memberikan aba-aba untuk penumpang yang akan turun. Aku pun bersiap dengan menurunkan tasku dan berjalan ke pintu sisi depan bus. Kalau kamu merasa sudah tidak enak, segera pergi dan tinggalkan tempat itu. Jangan terlalu lama di sana. Tiba-tiba nenek yang duduk di kursi depan berbicara sembari menepuk pundakku. Maksudnya apa, Mbah? Tanyaku. Namun belum sempat berbicara lagi, bis sudah berhenti dan membukakan pintu untukku. Kernet bus pun segera mempersilahkan aku untuk turun bersama penumpang yang telah mengantri di belakang. Jujur aku masih penasaran dengan apa yang dimaksud oleh mbah itu. Tapi saat aku menoleh ke arah bis itu lagi, aku tidak bisa melihat keberadaannya di kursi depan tempat ia menepuk pundakku tadi. Aku pun tidak mau ambil pusing atas kejadian itu dan segera mencari angkutan umum untuk menuju ke desaku, Desa Banyujiwo. Perlu setengah jam perjalanan untuk bisa sampai di jalur menuju desa. Tidak ada masalah, karena aku menikmati perjalanan itu sembari menikmati pemandangan kota yang nanti akan cukup sulit dijangkau bila sudah memasuki Desa Banyujiwo. Pasalnya untuk sampai ke desa, aku masih harus menyambung dengan ojek 2 tak yang bisa melewati jalur yang sangat terjal. Beruntung aku sampai saat hari masih siang. Sudah ada beberapa tukang ojek yang bersiap mengantarkanku menuju ujung di jalan setapak desa ini. Walau jalurnya sulit, tapi Desa Banyujiwo tidak berdiri sendiri di tempat itu, karena ada beberapa desa lain yang bernasib sama dalam hal akses ke desa. Lah, masnya ini asli dari Desa Banyujiwo toh? Tukang ojek itu membuka pembicaraan. Iya mas, tapi sudah beberapa tahun tidak pulang. Gak tahu rumahku sekarang itu bentuknya kayak apa. Tapi kalau masih ingat pulang, itu sudah bagus loh mas. Biasanya kalau sudah kenal gaya hidup ibu kota, sudah pada nggak mau lagi balik pulang ke sini. Balas si tukang ojek. Perjalanan itu kami lalui sembari mengobrol hal-hal ringan agar perjalanan tidak terasa begitu lama. Menjelang maghrib sampailah aku di gapura desa. Aku hampir tidak percaya pernah tinggal di desa ini selama belasan tahun. Tulisan nama desa masih belum berubah. Hanya saja ada bekas hiasan-hiasan baru sisa-sisa dekorasi acara kemerdekaan. Matur nuwun ya mas. Aku menyerahkan beberapa lembar uang untuk tukang ojek itu dan bersiap meninggalkannya. Mas. Tapi tukang ojek itu memanggilku lagi. Kali ini dia mengernyitkan dahinya seolah mengingat-ingat sesuatu. Masnya simpan nomor saya aja ya. Nanti kalau ada apa-apa telepon saya aja, biar saya jemput, ucap tukang ojek. Sebenarnya aku mau menganggap ucapan itu sebagai promosi jasanya, tapi raut wajahnya terlihat bahwa bukan itu saja maksudnya. Loh, memangnya ada apa mas? Tanyaku. Tukang ojek itu kemudian berusaha mengingat sesuatu. Dari raut wajahnya sepertinya itu bukanlah hal yang baik. Beberapa bulan yang lalu saya pernah mengantar seseorang ke desa ini. Dia bukan warga Desa Banyujiwo. Nah, pas menjelang tengah malam, tiba-tiba dia nelpon saya berkali-kali dan meninggalkan pesan untuk dijemput. Tukang ojek itu memulai cerita. Terus, kenapa mas? Saya nggak mengangkatnya karena sudah ketiduran. Terus pas paginya saya telepon balik, nomornya sudah nggak aktif. Dan pas saya mengantar orang ke desa ini, saya tanyakan tentang orang itu, namun sama sekali nggak ada petunjuk mengenai keberadaannya. Aku mengernyitkan dahi mencoba mencerna cerita tukang ojek itu. Menghilang atau diculik atau gimana mas nasibnya? Tanyaku. Nggak tahu mas, sampai sekarang masih menjadi misteri. Yowes, saya pamit dulu ya mas, keburu gelap, balasnya. Aku hanya menggeleng mendengar cerita orang itu. Orang menghilang di desa ini. Seumur-umur aku hidup di desa ini, aku belum pernah mendengar cerita tentang hal itu. Tapi tak ada salahnya untuk menyimpan nomor orang itu untuk mengantarkan aku pulang nanti. Mas Tiko?
Tanya seorang pemuda yang kebetulan melihat kedatanganku sembari melintas. Iya, sebentar. Ini Pak Sukoco bukan? Tanyaku sembari mengingat-ingat wajah orang itu. Alah, lama gak kesini sampai pangling kamu. Ucapnya sembari memperhatikanku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ke rumah kan? Ayo saya antar. Tenang saja, rumahmu dirawat sama Mbah Sagimin, jadi masih layak tinggal. Ucap Pak Sukoco. Iya Pak, matur nuwun yo. Kangen juga aku sama Pak Sukoco dan warga yang lainnya. Balasku. Pak Sukoco memang cukup dekat dengan keluargaku saat aku masih tinggal di sini. Selain sering membantu Bapak mengurus kebunnya dulu, Pak Sukoco juga paling bisa diandalkan untuk membantu Bapak membereskan masalah rumah seperti genteng bocor dan sejenisnya. Seingatku ia mempunyai seorang anak perempuan, Serintil namanya. Mungkin saat ini ia sudah bersekolah tingkat SMA. Mengetahui kedatanganku, beberapa warga menyambutku dan menanyakan keadaan bapak dan ibu di ibu kota. Sementara itu Pak Sukoco membantu mencarikan Pak Sagimin yang memang dipercaya bapak untuk mengurus rumah keluarga kami. Maaf Mas Tiko, menunggu lama ya? Ucap Mbah Sagimin yang tergesa-gesa membuka pintu rumah untukku. Enggak Mbah, santai saja. Saya masih nostalgia menikmati suasana desa ini lagi. Dia adalah Mbah Sagimin, orang kepercayaan bapak. Umurnya mungkin sudah lanjut, tapi keberadaannya masih sangat berarti buat desa ini. Aku kembali ke rumah tempat tinggalku sejak kecil. Benar kata Pak Sukoco, rumah ini benar-benar terawat, tidak seperti ditinggal selama 5 tahun. Setidaknya listriknya masih menyala. Setidaknya aku masih bisa menyalakan lampu untuk tidur nanti malam dan menonton televisi tabung yang kulihat masih tertata rapi di lemarinya. Setiap malam Selasa dan malam Kamis saya tidur di sini Mas. Anak-anak juga sering saya ajak mampir untuk bersih-bersih sesuai amanah Bapak. Jelas Mbah Sagimin. Iya Mbah, matur nuwun. Saya jadi tidak usah repot-repot bersih-bersih rumah dulu. Balasku sembari tersenyum. Aku cukup lega. Kukira saat sampai di rumah aku akan disambut dengan tumpukan debu dan sarang laba-laba yang melintang. Namun berkat Mbah Sagimin semua itu tidak terjadi. Sebenarnya kami yang berterima kasih sama si Mas. Bapak sudah mengizinkan saya dan warga untuk menggarap tanah Bapak. Bahkan Bapak tidak meminta sedikit pun dari hasil garapannya. Setidaknya saat ini hanya inilah yang bisa kami lakukan untuk balas budi. Ucap Mbah Sagimin. Aku tersenyum mendengar ucapan itu. Sebenarnya aku tahu Bapak tidak berpikir sampai sejauh itu. Menurutnya lahan kebunnya mungkin akan berguna untuk Mbah Sagimin dan yang lain daripada kosong dan dipenuhi tanaman liar. Terlebih gaji Bapak saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghidupi kami keluarga. Pokoknya saya tetap berterima kasih sama Mbah Sagimin, balasku. Sama satu lagi Mas. Mbah Sagimin seolah sedikit ragu untuk berbicara. Kenapa ya Mbah? Ngapunten, saya malam ini ada urusan, jadi nggak bisa nemani Mas Tiko tidur di rumah. Walah, aku kira apa Mbah? Sebenarnya memang ada sedikit rasa takut untuk tinggal sendirian di rumah yang sudah lama tidak kutempati. Tapi seharusnya aku bisa mengatasi masalah itu. Besok pasti saya temani Mas, tapi tolong sebisa mungkin menjelang tengah malam Mas Tiko jangan keluar rumah ya. Ucap Mbah Sagimin dengan wajah yang serius. Saya memang tidak ada rencana keluar tengah malam Mbah, tapi memangnya ada apa sih Mbah? Tidak. Pokoknya apapun yang terjadi menjelang tengah malam nanti, tolong jangan keluar rumah ya. Saya pastikan rumah ini aman. Ucapnya lagi. Tingkah laku Mbah Sagimin benar-benar mencurigakan. Tapi karena aku berpikir tak ada rencana apapun malam ini, aku pun mengiyakan ucapan Mbah Sagimin. Ia pun langsung memasukkan rantang yang ia bawa dan menggelarnya di meja makan. Di rumah lagi ada masakan seadanya ya Mas Tiko. Sayur bayam sama tempe. Besok biar saya motong ayam. Sudah lama kan nggak ngerasain opor buatan istri saya? Ucap Mbah Sagimin. Wah terima kasih Bah, tapi nggak usah repot-repot. Nggak ngerepotin kok Mas, saya yang senang kedatangan Mas Tiko. Pokoknya silakan dinikmati, saya pamit dulu ya. Aku pun mengantarkan Mbah Sagimin keluar rumah dan kembali masuk ke dalam untuk menikmati makanan yang dibawakan oleh Mbah Sagimin. Aku tidak menyangkal. Sedari tadi suara perutku juga sudah mendayu-dayu mengharapkan ada yang bisa untuk membungkamnya. Suara rintik hujan sedikit mengganggu tidurku.
Walaupun tidak deras, namun beberapa kali suara getaran jendela terdengar dari angin yang berhembus membangunkanku. Aku masih terus berusaha menutup mata untuk melanjutkan tidur, namun entah mengapa terasa begitu sulit untuk kembali terlelap. Suara petir menggelegar berhasil mengagetkan aku hingga aku terduduk. Seketika jantungku berdetak begitu kencang dan memaksaku untuk mengatur nafasku. "Mas!" Samar-samar aku mendengar ada suara seorang anak perempuan yang memanggil. Tapi ini sudah lewat tengah malam, mana mungkin ada suara anak perempuan di sekitar sini. "Mas, tolong!" Kali ini suara itu terdengar bersamaan dengan tangisan. Suaranya terdengar lirih seperti orang yang benar-benar meminta pertolongan. Aku yang penasaran segera beranjak dari kasurku dan mencari asal suara itu. Kemudian terdengar suara anak perempuan itu lagi. Tapi kali ini ia malah tertawa. Tak lama setelahnya terdengar suara langkah kaki yang berlarian kecil. Siapa itu?" teriakku memastikan, namun sama sekali tak ada jawaban. Aku beberapa kali mencari asal suara-suara itu, tapi hasilnya nihil. Merasa cukup lelah, aku pun memutuskan untuk kembali ke kamar. "Mas!" Kali ini terdengar sangat jelas. Suara itu berasal dari luar jendela. Aku pun membatalkan niatku untuk kembali ke kamar, kemudian berbelok ke arah jendela ruang tengah di mana asal suara itu berada. Aku menempelkan telingaku memastikan apakah masih ada suara. Kali ini telingaku benar, terdengar suara tangisan dari sisi luar jendela. Dengan segera aku membuka jendela kayu itu dengan susah payah. Engselnya sudah berkarat hingga aku harus menggoyangkan beberapa kali hingga daun jendela itu bisa terbuka. Kemudian terlihat seorang anak perempuan berambut panjang berdiri beberapa meter di hadapanku. Ia mengenakan dasar putih yang sudah sangat lusuh dan basah. Anehnya sebagian kulitnya menghitam dan samar-samar aku mencium bau yang tidak enak. "Kamu siapa, Dek? Kok bisa ada di sini?" tanyaku penasaran. Anak perempuan itu tidak menatapku. Ia hanya berdiri menunduk, menutupi wajahnya dengan rambut di bawah rintikan hujan sembari terisak. "Dek," ucapku memastikan sekali lagi. Dan tiba-tiba anak perempuan itu berhenti menangis. Perlahan ia mulai menatapku. Namun ada yang aneh. Samar-samar aku melihat anak wanita itu menyeringai. Saat itu juga tubuhku merinding merespon senyumannya. Naluriku seolah menandakan bahwa ada yang tidak beres dengan anak perempuan itu. Aku mundur dan bersiap menutup jendela untuk pergi. Namun anak itu malah berjalan perlahan untuk mendekat. Hawa dingin yang menyelimutiku seolah memerintahkan aku untuk meninggalkan wanita itu untuk pergi. Namun sebelum itu terjadi, perlahan terdengar suara kegaduhan mendekat ke arah sini. Tiba-tiba sebuah benda melayang disusul dengan cairan yang bermuncratan ke wajahku. Aku mengusapnya perlahan dan mendapati bahwa cairan itu adalah darah. Sontak aku menoleh ke arah benda itu dilemparkan. Seperti sebuah kapak melayang menghantam kepala anak perempuan itu. Benar-benar pemandangan yang sangat mengerikan. Seorang anak perempuan dengan kapak yang menancap di kepalanya. Sontak aku panik. Namun setelahnya terdengar suara seseorang berlari menyusul ke arah kapak itu. "Jangan keluar dari rumah itu!" teriak orang itu. Aku mengenal suaranya. Itu adalah Mbah Sagimin. Ia menatapku dengan mata serius dan kembali menyusul anak perempuan itu. "Mbah, apa-apaan ini?" tanyaku. Namun ia tidak menjawab. Sebaliknya pemandangan mengerikan kembali terlihat di hadapanku. Anak perempuan itu bangkit berdiri. Ia tertawa. Anak perempuan itu berdiri dengan kepala yang masih tertancap dengan kapak sambil tertawa. Mbah Sagimin tidak menunggu lama. Ia kemudian mengambil lagi kapak di kepala anak perempuan itu dan membelah tubuhnya berkali-kali. "Mbah, sudah Mbah, sudah!" teriakku yang tidak mampu melihat pemandangan itu. Setelah memastikan anak itu tidak bergerak, Mbah Sagimin menyeret tubuh anak perempuan itu dan meninggalkan rumah. "Mbah, apa maksud semua ini?" Aku memaksakannya untuk menjawab, namun sepertinya ia tidak berniat untuk menjelaskan. Dengan terpaksa aku berlari ke arah pintu rumah itu dan bermaksud menyusulnya. "Sudah kubilang, jangan tinggalkan rumah. Mereka tidak akan masuki rumah itu," teriak Mbah Sagimin dengan wajah yang beringas. Sangat berbeda dengan tadi. "Mbah, pokoknya jelas."
Belum sempat aku menyelesaikan kata-kataku, tiba-tiba terlihat beberapa anak perempuan berbaju kumal dengan tubuh yang seolah membusuk berlarian memasuki desa. Mereka terlihat seolah ingin menikmati suatu permainan. "Pak, tolong pak!" Terdengar suara seorang ibu yang berteriak keluar rumahnya. Ia keluar dengan sosok anak perempuan lainnya untuk menggigit tubuhnya dengan beringas hingga beberapa bagian tubuh ibu itu terluka cukup parah. Mbah Sagimin yang melihat itu segera menghampiri ibu itu dan melempar kembali kapak ke anak perempuan itu. Pemandangan mengerikan terjadi kembali di hadapanku. Aku menoleh ke arah anak-anak wanita yang memasuki desa tadi. Mereka sudah berhadapan dengan warga desa yang lain yang juga membawa kapak, alat pemukul, pisau, dan semua benda yang bisa dijadikan untuk senjata. Kemudian hal yang sama dilakukan oleh warga desa kepada anak-anak perempuan itu. Mereka dibantai dengan sadis oleh warga desa. Namun anehnya, anak-anak itu masih bergerak mencoba meronta dengan kondisi seperti itu. Suara tawa anak wanita terdengar dari seluruh penjuru desa. Namun suara itu segera menghilang saat kepala makhluk-makhluk itu bisa dipisahkan oleh warga desa. "Gerobaknya sudah di Gapura!" teriak salah seorang pemuda yang berlari ke arah Gapura. "Fajri!" Aku melihat pemuda yang wajahnya tidak asing untukku. Dia seperti teman sekolahku dulu. "Fajri, kamu Fajri kan?" Aku berlari meninggalkan rumah dan menghampiri pemuda itu. Loh, Tiko, kok kamu?" Fajri terlihat bingung dengan keberadaanku. "Apa maksudnya ini, Jri? Anak perempuan ini siapa?" Tanyaku yang tidak sabar menginginkan penjelasan. Fajri masih merasa canggung denganku. Sementara itu Mbah Sagimin menghampiriku sembari membawa jasad anak perempuan yang sudah dihabisi. "Mas Tiko, masuk rumah. Saya sudah meminta orang untuk memasangkan perlindungan di rumah itu," ucap Mbah Sagimin. Sontak aku menggeleng. Saat ini sudah ada banyak warga desa yang keluar. Aku harus bisa memastikan apa yang terjadi saat ini. "Enggak Mbah, ini semua apa? Anak-anak perempuan ini siapa?" tanyaku. Kemudian Mbah Sagimin meletakkan jasad anak-anak perempuan itu di gerobak Gapura. Beberapa warga menyusulnya sembari bersiaga akan kedatangan sesuatu yang lain. "Sudah Tik, nanti aku jelaskan. Kamu berlindung saja dulu, biar kami ngurusin makhluk-makhluk ini," ucap Fajri. Aku tidak puas dan berharap penjelasan saat ini juga. "Sudah penuh Fajri, bawa dulu ke sana," ucap Pak Sukoco yang ternyata juga ikut melakukan hal yang serupa. Kali ini ia tidak seramah tadi sore. Ia hanya melirikku sebentar dan kembali membantu warga yang lain. "Jri, tolong Jri, jelaskan kepadaku," paksaku. Ya sudah, sekarang kamu ikut aku. Itu di gerobak ada linggis. Pegang aja buat jaga-jaga." Aku pun menuruti perintahnya untuk mengambil linggis di antara beberapa jasad anak perempuan yang terbaring seperti bangkai di gerobak yang Fajri bawa. Baunya benar-benar menjijikan. Bau itu seperti bau daging yang sudah sangat membusuk. Di tengah rintikan hujan, aku dan Fajri mendorong sebuah gerobak yang ukurannya tidak biasa ke arah hutan. Aku menebak, gerobak ini sengaja dibuat untuk hal seperti ini. "Jasad ini mau dibawa kemana, Jri? Dikubur?" tanyaku. "Kubur? Enggak, Tik. Kami pernah mencoba mengubur mereka, tapi malam berikutnya mereka malah kembali ke desa," jelas Fajri. Sontak aku menoleh ke arahnya. "Kembali? Maksudnya jasad-jasad ini hidup lagi?" tanyaku. Fajri pun mengangguk. Kali ini ia benar-benar berniat menjelaskan kepadaku. "Kejadiannya dimulai sekitar 2 tahun yang lalu. Kami warga desa sampai saat ini belum tahu apa penyebabnya dan mengapa bisa seperti ini." Menurut Fajri, sekitar 2 tahun yang lalu tiba-tiba ada anak-anak seperti ini yang mendatangi desanya. Anehnya mereka terlihat mengenakan baju yang sudah robek dan kulit yang menghitam. Terlebih mereka membawa bau busuk. Di tengah malam mereka memasuki rumah ke rumah dan menyerang siapapun saat mereka terlelap. Ada yang digigit hingga telinganya terputus, ada yang dagingnya terkoyak, ada yang bola matanya hampir tercungkil, dan yang paling banyak besoknya banyak warga yang terserang penyakit. Di malam itu warga menangkap makhluk-makhluk berwujud anak kecil itu dan mengikatnya. Anehnya di saat matahari subuh mulai benar-benar bersinar, anak-anak perempuan itu mati. Mereka seperti jasad yang sudah busuk sangat lama. Warga memutuskan untuk mengubur jasad itu di pinggir hutan. Mereka pikir masalah sudah selesai saat itu, tapi ternyata mereka semua salah.
Di malam berikutnya, hujan turun dengan sangat deras. Hal yang tidak bisa dipercaya pun terjadi lagi saat itu. Anak-anak itu bangkit dari kuburnya dan kembali ke desa di tengah derasnya hujan. Sekali lagi malam mengerikan terjadi di desa Banyujiwo. Ada beberapa warga yang menjadi korban. Salah satunya adalah anak Pak Sukoco, Serintil. Ia meninggal dengan mengenaskan saat Pak Sukoco sedang membantu warga yang lain menangkap makhluk-makhluk itu. Serintil meninggal di rumahnya dengan tubuh yang tercabik-cabik dan kepalanya yang menghilang. Esoknya warga segera mencari bantuan orang-orang pintar untuk menangani masalah ini. Namun hampir tidak ada satupun yang bisa mengatasinya. Sampai ada satu orang pintar yang mendapat petunjuk. Jasad-jasad itu harus dibuang ke Sendang Banyu Getih yang berada di dalam hutan. Cerita Fajri terhenti tepat saat kami tiba di sebuah sendang yang berada di tengah hutan. Sendang dengan air yang berwarna hitam pekat yang menyatu dengan akar-akar pohon kering. Aku mencium bau menyengat dari sendang ini. "Apa ini yang dimaksud Sendang Banyu Getih?" tanyaku pada Fajri. Fajri kemudian mengangguk. Ia mendekatkan gerobaknya ke pinggir sendang itu dan bersiap menghanyutkan jasad-jasad anak perempuan tadi ke dalam sendang. Aku mencoba membantu sebisaku. Bau dari jasad-jasad dan sendang ini benar-benar membuat aku merasa mual. Kalau memang sudah pernah melakukan itu, tapi kenapa anak-anak ini bisa kembali ke desa? Aku nggak tahu, Tik. Tapi makhluk-makhluk itu kembali bangkit tiap malam-malam tertentu. Sesepuh desa seperti Mbah Sagimin yang mengerti hitungannya, ucap Fajri. Aku masih benar-benar tidak percaya dengan semua cerita ini. Setelah menghanyutkan semua jasad ke sendang itu, kami pun kembali ke desa. Kami berpapasan dengan sebuah gerobak lagi yang dibawa warga desa lain yang juga berisikan jasad serupa. Sepertinya tidak cukup satu gerobak saja untuk membawa jasad anak-anak yang menyerang desa ini. Saat sampai di desa, aku menyaksikan wajah warga desa yang lelah bercampur dengan bingung. Aku pun tidak ingin menambah beban mereka dan memilih untuk kembali ke rumah dan berbicara dengan mereka besok. "Besok tak mampir ya, Tik? Kamu pasti banyak yang mau ditanyakan," ucap Fajri. Aku mengangguk dan kembali masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang ingin aku tanyakan lagi saat itu selain membersihkan diri dan kembali tidur. Mungkin saja bila besok ada yang mengatakan kejadian malam ini adalah mimpi, aku akan percaya. Desa ini dikutuk. Mbah Sagimin membuka pembicaraan dengan sebuah kalimat yang seketika membuat aku merinding. Fajri juga hadir di sini bersama Pak Sukoco. Mereka sengaja ingin menjelaskan ini semua kepadaku pagi ini. "Maksud Mbah Sagimin dikutuk bagaimana, Mbah?" tanyaku. Mbah Sagimin menggeleng. Sepertinya ia juga tidak mengetahui penyebab kutukan itu. Sama seperti yang Fajri ceritakan semalam. "Tidak ada yang tahu, Mas Tiko. Selama 2 tahun ini kami hanya bertahan dari hal-hal seperti semalam tanpa tahu penyebabnya dan tanpa tahu cara menyelesaikannya," jelas Mbah Sagimin. "Iya, Mas, tanggapan orang-orang pintar selalu berbeda-beda. Ada yang bilang ada warga desa yang melakukan pesugihan, ada yang bilang warga desa melanggar tabu. Aku juga nggak tahu, Mas," tambah Pak Sukoco. Fajri tidak berniat menambahkan. Sebaliknya, ia hanya menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuatkan oleh Mbah Sagimin. "Sudah lapor polisi, Pak?" "Justru polisi yang pertama kali kami hubungi saat desa ini diserang, namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Mbah Sagimin. Memang masuk di akal, tidak mungkin seorang polisi melakukan hal sebrutal yang dilakukan oleh warga desa kemarin. Bahkan bila ada polisi, mungkin warga desa lah yang akan ditangkap. "Oh iya Pak Sukoco, saya turut berbelasungkawa ya atas kepergian Serintil." "Terima kasih ya Mas Tiko, maaf saya tidak berani untuk bercerita," balasnya. Perbincangan pagi itu menceritakan hampir semua yang sudah diceritakan oleh Fajri kemarin. Menurut mereka saat ini sudah ada orang pintar yang membantu menangkal serangan makhluk itu. Namun hanya beberapa rumah yang bisa terlindungi karena syarat yang dibutuhkan cukup sulit. Tapi menurutku hal itu bukanlah solusi jangka panjang. Siangnya aku pun memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada Bapak. "Apa? Sendang Banyu Getih? Bapak tidak pernah menyangka warga desa akan kembali ke tempat itu," ucap Bapak dengan heran. "Iya Pak, menurut orang pintar yang membantu warga, hanya cara itu yang bisa menahan makhluk-makhluk itu." Bapak terdengar menghela nafas. Dari suaranya, ia sepertinya juga tidak menyangka akan mendengar berita seperti ini dariku. "Tapi keadaan desa bagaimana? Mbah Sagimin, Pak Sukoco, dan teman-temanmu?" tanya Bapak. "Baik sih Pak, tapi anak Pak Sukoco juga jadi korban tahun lalu, si Serintil Pak," jawabku.
Bapak cukup kaget mendengar kabar itu. Pasalnya saat masih tinggal di sini, serintil kecil sering main ke rumah dan bermain dengan bapak dan ibu. Kita harus bantu warga desa, Le. Coba kalau kamu ada kenalan orang pintar yang bisa membantu. Bapak juga ikut mencari informasi di sini. Kalau masalah bayaran nanti bapak siapkan, ucap bapak. Aku cukup senang mendengar reaksi bapak. Tapi seperti cerita Mbah Sagibin tadi, sudah banyak orang pintar yang kesana namun masih saja gagal. Apa aku dan bapak bisa mencarikan orang yang bisa menyelesaikan kutukan di desa ini? Mas, mau coba ke desa Bonomulyo gak? Adanya di kota sebelah, ucap tukang ojek yang mengantarkan aku kemarin. Ia memang sengaja aku hubungi untuk mengantarkan aku ke kota untuk mencari informasi tentang kejadian semalam ke polisi setempat. Namun benar ucapan warga desa, mereka seperti pura-pura tidak tahu dengan kejadian itu. Bonomulyo, memangnya ada orang pintar di sana? Tanyaku sembari menyeruput kopi di warung kopi rekomendasi dari tukang ojek tersebut. Bukan mas, di sana sedang ada kejadian yang gak kalah serem. Ada seorang anak juragan kaya yang kerasukan bertahun-tahun, ucap tukang ojek itu. Sontak aku bergidik ngeri mendengar cerita itu. Lah, terus apa hubungannya? Nah, juragan ini sepertinya sedang membuat sayembara. Mereka mengumpulkan orang-orang pintar, pemuka agama, dukun, atau apapun yang bisa menyembuhkan anaknya. Gak main-main, hadiahnya sawah 5 hektar. Jelas tukang ojek itu. Kini aku mulai mengerti maksudnya. Mungkin bila bisa menangani masalah anak juragan itu, bisa saja dia juga bisa menangani permasalahan di desa Banyujiwo ini. Kayaknya gak ada salahnya dicoba deh. Lah, emangnya masnya mau nganterin? Tanyaku. Kalau aku mas siap aja dong mas, yang penting bensin motor sama supirnya aman. Tenang mas, kalau masalah itu saya ngerti. Terus dari tadi kita ngobrol panjang lebar, padahal saya aja belum tahu nama masnya, ucapku pada tukang ojek. Hei, panggil aja saya Badrun mas, tenang aja. Kalau ke Bonomulyo nanti bisa numpang dan nginep di rumah bapak saya, sekalian pulang kampung. Oh alah, ada udang di balik rempeyek toh. Hei, gak gitu sih mas, kan sekalian. Seandainya masalah di desa itu benar-benar bisa tuntas, saya juga senang mas. Warga desa juga sudah banyak yang curhat ke saya mas. Kadang ya ikut sedih, tapi tiap beberapa bulan pasti ada yang meninggal dengan tidak wajar. Selama ini saya bertanya kepada warga Banyujiwo, namun mereka nggak pernah menceritakan dengan jelas. Entah karena malu akan keadaan desanya atau memang sedih untuk menceritakan lebih dalam. Baru dari masnya ini saya dapat cerita yang jelas tentang keadaan Banyujiwo. Jelas mas Badrun. Aku menghela nafas mendengar ucapan Badrun saat itu. Bahkan dia yang tinggal tak jauh dari desa saja tidak tahu secara jelas tentang kutukan di desaku. Mungkin saja bila aku baru datang hari ini, warga desa akan menyembunyikan tentang kutukan desa itu padaku juga. Hari itu aku putuskan untuk meninggalkan desa Banyujiwo sementara. Semoga saja dengan mendatangi desa Bonomulyo, aku bisa mendapatkan jalan untuk menyelamatkan desaku dari kutukan mengerikan itu.